warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Sobat Sehat RSUD Kota Bogor. Gimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Hari ini jam siang lagi panas terik di Bogor. Teman-teman yang lagi di kantor makan siang atau yang lagi rebahan di rumah sama anak-anak. Hari ini sambil dengerin podcast kita, temanya hari ini tuh spesial banget karena bertepatan dengan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Makanya temanya anak-anak banget nih, yaitu bebas bermain ya dok ya. Nah, agak bingung sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita simak. Nah, kalau teman-teman kemarin sempat lihat tuh podcast yang kurang lebih sebulan lalu ya, tentang bahaya screen time pada anak-anak. Narasumber kita nih udah pernah bilang kalau anak-anak itu idealnya harus banyak bergerak, yaitu ya bermain lah ya, anak-anak kan pasti idealnya bermain. Nah, tapi bermain itu ternyata ada yang harus dibahas juga nih. Nah, tapi apa yang dibahas nanti kita langsung aja sama narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Adila, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo Adita. Sehat dokter? Seger nih kayaknya abis cuti ya. Seger ya udah ngabak ketemu aku. Ampun. Kalau semakin sering ketemu aku, gue semakin sepet. Betul, karena tugasnya banyak, PR-nya banyak. Ya, kalau teman-teman yang baru nonton, beliau ini adalah salah satu dokter spesialis di Poli Rehabilitasi Medik, khususnya di Poli Tumbuh Kembang Anak. Nah, beliau tuh concern tentang tumbuh kembang anak-anak itu dari bayi baru lahir sampai umur 18 tahun. Nah, teman-teman, kita nanya aja nih langsung, dok, ini tentang bermain bebas nih. Bebas bermain, tentang bermain ya dok ya. Aku bingung nih, kan namanya podcast nih biasanya isu-isu kesehatan ya dok ya. Oh, terus kamu tiba-tiba isu bermain gitu ya? Tiba-tiba bermain, aku sendiri, aduh nanya apa ini ke aku ya? Tapi nggak apa-apa dok, kita langsung bahas. Bermain itu sebenarnya apa sih? Apa cuma ya udah main aja sesukanya anak-anak gitu? Apa sih artinya bermain dok? Sebenarnya, kamu pernah jadi anak-anak? Alhamdulillah pernah. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya aktivitas kita itu lebih banyak rutinitas ya. Aktivitas kita itu sebenarnya kalau yang sekarang nih lebih banyak rutinitas, lebih banyak pemecahan masalah, lebih banyak kita fokus ke konsentrasi. Kalau nggak, sebenarnya kita ngebagi duanya adalah vocational atau misalnya aktivitas kita yang bekerja sama leisure. Leisure itu ada sesuatu yang ya, kita bilangnya healing lah sekarang ya. Nah sebenarnya kalau misalnya anak-anak itu tidak ada aktivitas yang dibagi-bagi seperti itu. Kayak misalnya dia mengerjakan sesuatu, kayak mengganti baju, atau misalnya dia ngegangguin ibunya di dapur, atau misalnya dia mandi, itu sebenarnya adalah aktivitasnya dia. Dan itu sebenarnya konsepnya bisa diaplikasikan dalam semua bermain. Jadi aktivitasnya anak-anak, hidupnya anak-anak itu adalah bermain. Jadi kalau misalnya kamu bilang bermain itu apa sih? Nah ya bermain itu sifatnya adalah aktivitasnya anak-anak. Nah kenapa sifatnya harus bermain? Karena anak-anak ini masih belum paham kayak ritual kan. Maksudnya kita kan punya ritual, punya kedisiplinan, terus sudah kayak gitu punya schedule yang memang benar-benar schedule-nya tuh benar-benar padat gitu ya, dance banget. Gimana kita kalau misalnya mau ada misalnya kamu di IGD pasiennya ada problem solving, setiap pasiennya yang berbeda-beda, sedangkan anak-anak itu belajar dengan aktivitas untuk yang mencapai aktivitas kita itu dengan konsep bermain. Kayak misalnya dia terjatuh, oh gimana besok dia nggak terjatuh lagi. Oh kalau misalnya dia menggapai sesuatu kok tidak bisa menggapai, dia akan berulang-ulang. Dan itu sebenarnya cara dia untuk menemukan konsep kerja kita di masa depan. Oh jadi sebenarnya ya nggak ada struktur tertentu, tapi aku pernah baca tuh dok yang namanya bermain bebas, bermain struktur, struktur itu apa? Sesuai dengan tahapan usia. Kayak ada misalnya board game itu usia berapa, role playing usia berapa ya, structure play ya sebenarnya structure play. Nah sebenarnya kalau misalnya kita bilang tuh ada usia-usia yang memang akan berpengaruh untuk melakukan aktivitas bermainnya itu beda-beda. Kalau misalnya kita usia 0 sampai 2 itu sifatnya sensory motor play. Sensory motor play itu kalau misalnya makan diemek-emek ya bahasa Jawanya ya, dijemet-jemet gitu ya, mainin makanan, terus kita bermain air, terus kitanya misalnya sponge atau misalnya kita main sapu, itu sensory motor play. Semuanya bersifat adaptasi terhadap stimulus dari luar, kemudian dia mengeluarkannya menjadi gerakan kayak gitu. Nah kalau misalnya
dia usia 2-4 tuh imaginative play, misalnya aku jadi princess, aku jadi Marvel, aku jadi apa kayak gitu. Nah itu aku jadi Iron Man segala macam. Nah itu memang usianya imaginative play. Kemudian role playing, bagaimana nanti dia bisa membuat struktur bersama temannya. Kamu jadi penjual, aku jadi pembeli. Nah, kemudian nanti board game, bagaimana dia bisa menentukan problem solving. Mungkin dia akan bisa bermain sama mama papanya, om tantenya, teman-temannya dengan struktur yang lebih susah kayak gitu. Jadi sebenarnya memang ada tingkatan-tingkatannya dalam konsep bermain. Oke. Terus kalau misalnya kayak gitu berarti boleh dong anaknya nggak didampingi, boleh nggak? Apa harus selalu didampingi dengan orang tua atau dengan yang dewasa? Tergantung. Kalau misalnya anak-anak di kampung mah nggak usah didampingi juga, dia akan berkembang sendiri ya. Nah permasalahannya adalah kalau kita dengan hidup di kota adalah kita penting banget didampingi dengan alasan tingkat kesulitannya terlalu besar ya. Contohnya sekarang anak-anak itu zaman usia aku tuh 11 tahun itu masih naik sepeda, sekarang mah udah main motor listrik. Iya. Ya jadi sebenarnya konsep mereka itu ngikutin ya, diikutin sama orang tuanya. Jadi sebenarnya pada saat kita mendampingi anak supaya norma-norma, nilai-nilainya itu memang sesuai dengan yang ditanamkan di keluarga. Gitu. Dan itu akan sangat susah untuk anak-anak yang hidup di perkotaan, apalagi kepadatan penduduknya itu sangat padat banget kan. Dan mungkin kayak mereka lagi main bersama tiba-tiba ada yang ngomong kasar gitu ya, atau bermainnya sebenarnya walaupun mereka tuh nggak nganggapnya itu adalah sesuatu yang bullying, tapi itu sifatnya bullying, kayak itu bisa jadi kayak gitu. Iya, kan pola suara kan berbeda ya, apalagi anak-anak yang ini, yang ibu tuh udah ngejaga banget anaknya nggak sampai main gadget, tapi yang rumah lain anak-anaknya main gadget itu kan bahaya. Tapi kan negara kita nih kan ya negara berkembang, rumahnya pasti dengan ekonomi yang terbatas, rumahnya kecil, sempit, lahan bermainnya juga kecil. Nah terus itu ada efeknya nggak sih buat anak-anak? Iya, karena sebenarnya pada saat si anak itu tidak bebas bermain, tingkat stres anak-anak itu akan meningkat. Jadi tuh bahkan di Hong Kong itu gangguan mental pada anak-anak, karena di Hong Kong itu tempat bermain sempit ya, karena kan semuanya gedung, semuanya gedung. Bahkan tuh sekarang di rooftopnya itu memang dibuat lama kamar main. Waktu sebelum pandemi nih, itu tuh usia-usia 10-15 tahun itu tingkat bunuh diri besar. Usia-usia muda kan, usia-usia memang sangat stres karena memang hidupnya tuh sama padat banget, udah dari jadwal mereka padat, terus kehidupan penduduknya juga padat gitu. Nah, dengan sekarang juga ruang terbuka juga sangat kecil, terus udah kayak gitu kita mau nyebrang aja tuh banyak motor, banyak mobil yang sebenarnya juga akan sangat mempengaruhi traffic di otak mereka. Bagaimana sebenarnya konsep otak mereka itu jadi konsep survival mode, bertahan hidup, terlalu terancam kayak gitu. Nah, makanya mereka itu juga gangguan mentalnya akan lebih cepat pada saat mereka bermainnya, kesempatan bermainnya juga sedikit. Berarti stres itu bisa terbangun dari usia dini ya dok ya? Dari bayi juga bisa. Dari bayi juga bisa. Oh ya, terus ngomong-ngomong ruang terbuka, aku pernah lihat waktu dokter cuti kemarin kan, main ke negara seberang tuh ya dok ya. Seneng banget ngeliat dokter sama anak-anak tuh bukan ke tempat yang viral-viral gimana, tapi dia tuh malah ke playground. Coba sharing dong dok, di sana tuh kondisinya gimana sih? Kan kita tuh di Bogor deh, nggak usah jauh-jauh. Itu kayak tempat bermain di ruang terbuka tuh sedikit ya dok ya? Dan sebenarnya tuh padahal dengan konsep kayak negara tetangga kita ya Singapura gitu ya, atau misalnya negara tetangga kita Australia, itu mereka sudah tahu bahwa gangguan mental itu udah melewati persentase 30% gitu kan. Pada saat 30% berarti kan semuanya itu hampir sepertiga penduduk dong gitu. Dan pada saat kita stres, biasanya kita tuh pengen leisure. Leisure itu ya sesuatu yang sebenarnya menaikkan hormon serotonin kita, hormon tenang kita. Healing lah ya bahasa anak. Iya, tapi kan kalau sebenarnya kalau kita healing, kalau konsep anak sekarang, pada saat kita healing, hormon serotoninnya, hormon tenangnya, dan endorfinnya, hormon bahagianya, hormon cintanya itu hanya pada saat healing saja.
Tapi kalau misalnya kita bisa membentuk itu dalam konsep harian, berarti sebenarnya hormon Jadi kebahagiaan di-maintain ya, dijaga ya. jadi stresnya, hormon stresnya itu akan sangat berkurang kan, kayak gitu. Dan yang terjadi adalah itu yang dibutuhkan. Dan bahkan kalau misalnya di negara-negara tetangga tuh ya, benar-benar blong, pertama gratis, kedua besar, dan ketiga ada di setiap klaster perumahan ada. Dan keempat itu tuh benar-benar dipikirkan bagaimana konsep playgroundnya dibuat kayak gitu loh. Bagaimana konsep keberlangsungan kebersamaan keluarga dan keberlangsungan kebahagiaan itu tetap dibuat. Nah itu tuh penting banget gitu. Dan sekarang tuh kayak misalnya kita mau ke playground, mungkin di situ ada ciduk ada air liur, ada air liur orang gitu ya. Terus udah kayak gitu mungkin kayak hujan, becek kayak gitu ya, yang benar-benar nggak di-maintain dan sebenarnya mungkin panas ataupun misalnya debu atau apa. Nah itu tuh juga sebenarnya akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana proteksi diri kita kayak gitu kan. Biasanya kan orang tua kayak udah jangan. Nah pada saat kita overprotective juga akan sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Jadi ujungnya larinya ke playground di mall yang harganya lumayan kan. Mendingan buat makan. Ketahuan nggak pernah main ke mall waktu kecil. Oke. Netizen nggak ada yang mau bertanya, coba dipantau, belum ada pertanyaan. Oke, kalau gitu ngobrol apa lagi ya. Nah terus Dok, ini kan dulu ya aku waktu kecil tuh kan kalau misalnya sekolah dari pagi sampai siang, terus sorenya ada les. Kalau aku dulu ngaji. Nah, adalah waktu main cuma sejam lah main, 2 jam gitu sama tetangga-tetangga. Nah, sekarang tuh aku lihat nih orang tua. Nah, aku juga sambil belajar nih ya, Dok. Itu tuh pagi sampai sore lah anak-anak, apalagi sekarang yang full day gitu kan sekolahnya. Terus pagi ada les musik lah, les renang lah, entar lagi ada bimbel lah. Terus pulang tinggal capek atau ngerjain PR. Itu mainnya kapan tuh? Itu bagus nggak sih, Dok, buat anak? Ya. Itulah bedanya tingkatan kenapa Finlandia itu termasuk konsep pendidikan yang paling bagus. Finlandia, oke. Ya. Ada suatu aku nggak tahu itu penelitian atau enggak, cuma aku pernah mendengar dalam suatu artikel bilangnya kayak gini, Indonesia itu biklip itu lompatannya tinggi karena pada saat kelas 1 sampai kelas 3 SD itu bagus. Berarti ini baik apa enggak nih? Sebentar dulu, belum selesai. Oke, baik. Tapi setelah 3 SD langsung jadi klimaks anti klimaks itu loh, Dit. Kenapa? Karena otak kita itu juga punya tingkat kelelahan. Pada saat kita mengejar yang terlalu cepat, yang terjadi adalah si anak itu juga akan mudah merasa bukan bosan ya, tetapi kelelahan di dalam otaknya tidak menyanggupi untuk menerima hal tersebut. Makanya pada saat kelihatan kan banyak anak-anak yang mungkin kayak berprestasi di 1-3 kayak gitu, tetapi ternyata waktu 4-5-6-nya langsung turun kayak gitu loh. Itu tuh banyak banget. Dan bahkan tuh anaknya tuh jadi kayak pembangkang atau misalnya jadi pendiam, mutism segala macamnya. Terus mungkin dia jadi kesannya jadi mundur kemampuannya. Itu tuh banyak terjadi di usia sekarang. Dan sebenarnya kan konsep ambi dan gak ambi, bosen dan gak bosen. Manusia itu perlu bosen. Kalau misalnya dia nggak pernah punya kebosanan, berarti dia nggak akan berpikir kreatif, dia nggak akan bisa berpikir untuk pemecahan atau solusi untuk dirinya sendiri. Itu pertama. Dan yang dikhawatirkan sama orang tua itu takut anaknya bosan, takut misalnya anaknya nggak tahu di rumah kayak gimana. Itu pertama. Yang kedua adalah ketakutan, maksudnya ambisi orang tua kalah dengan yang lainnya. Nah, justru sebenarnya pada saat kita terlalu berambisi, berarti kita mengontrol orang lain, padahal yang kita kontrol itu juga manusia, yang mereka juga sebenarnya punya keputusan sendiri dan punya mesin untuk hidupnya sendiri, gitu loh. Okay. Ya, dan yang sedihnya justru sebenarnya kalau misalnya kita terus kayak berambisi seperti itu dengan anak-anak kita, itu tuh akan semakin banyak gangguan mental itu akan semakin bergeser. Biasanya usia habis nikah gitu ya, usia 30 plus, 40 plus, 50 plus, ini mungkin akan maju nih gitu ke 7 plus, usia 7 usia sekolah gitu ya. Usia sekolah kayak gitu.
Tapi kadang ada beberapa orang tua yang beralasan, enggak, bukan kita yang ambisius, tapi kan orang tuanya nih kerja, nanti daripada kita nggak bisa ngawasin anak-anaknya buat belajar, ya udah cara satu cara. Nah mereka secara material juga cukup, yaitu cara satu dengan les dan les gitu. Dan yang lebih sedih lagi, pada saat mereka udah 5 hari dengan kepadatan, Sabtu Minggunya tetap diberikan kepadatan. Padahal kan sebenarnya orang tuanya kerja 5 hari, di situ mereka butuh koneksi kan. Bermain itu ngelihat bagaimana kita proses nyaman gak nyamannya orang lain, aman dan gak nyamannya orang lain. Dan itu tuh kan kita belajar namanya regulasi. Regulasi itu adalah sifat kita mengontrol diri dan sifat mengenal kita, emosi kita sebenarnya. Pada saat si anak itu tidak diberikan kesempatan untuk meregulasi regulasi diri sendiri dan belajar koregulasi dari pendampingnya, yang terjadi dia akan tidak peka terhadap dirinya. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong regulasi, berarti itu kayak anak tantrum ya dok ya? Ya, dan sekarang anak-anak tantrum banyak kan yang anak usia 18 tahun gitu masih tantrum, 15 tahun masih tantrum. Nah itu sebenarnya Kurang main. ya, kurang main. Jadi saya nggak tantrum anak main. Tapi tadi balik lagi ke aturan, misal usia sekian atau sensori motor, anak sekian tuh usia apa. Nah itu sebenarnya ada waktu aturannya nggak sih dok? Misalnya Mainnya berapa lama? Betul. Atau bebas aja terserah anaknya. Ya nggak apa-apa. Jadi semua itu kan konsepnya bermain ya. Bahkan tuh sebenarnya kalau dalam konsep sensori ada namanya sensory health diet. Kita tuh punya diet kebutuhan sensori kita, dan kita lihat nih, jadi ada pola aktivitas namanya merah, biru, hijau. Oh kalau misalnya merah itu aktivitasnya kayak naik sepeda, loncat trampolin kayak gitu ya. Sedangkan agak bahaya ya. Bukan bahaya sih, energinya panas gitu loh. Gunakan energi besar gitu ya. Sedangkan kalau misalnya hijau itu tuh antara merah dan biru. Hijau itu seperti kayak misalnya nyuci kayak gitu ya, atau misalnya dia makan itu juga bermain kan. Sedangkan kalau biru itu kayak snuggle up, kayak kita berpelukan. Terus kita tuh, kamu tau main susi-susi nggak sih? Susi-susi itu kita ngegulung anak pakai spray atau bed cover sih. Susi kayak gitu. Iya, gitu. Cara mainnya tuh kayak gitu. Dan itu sebenarnya sushi, kalau misalnya permainan sushi itu atau misalnya udah biru, berarti udah mau tidur kayak gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan transisi dari setiap sensory health color itu tuh memang ada energi yang akan kita keluarkan, energi yang sebenarnya akan kita saring supaya nanti anak tuh tercukupi pada saat proses tidur. Dan anaknya nggak akan gangguan tidur sih sebenarnya kalau kayak gitu, karena kan dia mau menggunakan flow energinya dengan sesuai. Maksudnya aku kurang paham. Jadi kalau misalnya dia capek gitu, kalau capek jadi tidurnya enak, gimana? Bukan capek sih, tetapi kamu tuh butuh, kayak misalnya contohnya kayak gini loh, aku akan kasih analogi seperti ini. Kamu kerja itu cuma otak kamu yang capek, tapi tubuh kamu tuh kayak aku tuh masih punya bensin sebenarnya, paham nggak? Apalagi habis kerja masih bisa tuh ke mall tuh masih bisa tuh, karena energi masih ada ya. Iya, tapi itu kamu kayaknya energi tuh, karena kan kalau misalnya kamu kerja bisa aja kamu cuma duduk berdiri periksa gitu, sedangkan energi kamu tuh kayak masih on. Jadi otot kamu tuh kayak bilang ke otak kamu, hey otak, aku tuh masih punya banyak energi nih, ngapain juga buat istirahat. Nah sebenarnya pada saat kita pakai sensory health diet itu, otak dan otot tuh bekerja sama sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Bukan capek sih, tetapi kita tuh kasih dosis yang cukup buat otak kita supaya keep on track gitu loh. Oke. Jadi balik ke pertanyaan aku, bebas aja nih anak-anak mau bermain sesuai dosisnya aja gitu. Jadi tapi maksudnya nggak ada batasan jam tertentu ya dok ya? Misalnya kalau anak sekolah dia belajar tuh sekian, kalau bermain tuh sekian lama gitu. Ada nggak? Anak sekolah deh atau yang sekolah deh? Sebenarnya kalau misalnya aku akan jadi penasihat suatu sekolah ya, itu tuh pada saat kita duduk itu tuh meningkatkan adrenalin anak. Adrenalin itu hormon stres loh. Ya. Jadi semakin dia lama duduk di kelas, semakin kita lama duduk bekerja, itu sebenarnya adrenalin kita semakin besar. Makanya tuh aku orangnya macuh kan, maksudnya aku teh orangnya banyak gerak. Betul, gitu, kesana kemari. Nah itu tuh cerewet. Dan sebenarnya itulah yang bikin kita itu tetap bisa memaintain supaya kita tuh stresnya nggak terlalu besar. Jadi tentang kita tuh akan semakin besar. Dan justru sebenarnya pada saat misalnya nih, Bu Guru aku mau kamar mandi gitu ya, itu tuh sebenarnya itulah pada saat dia tuh hormon tenang itu baru keluar.
Sedangkan misalnya kita tuh lagi pecicilan, duduk, kita mengharapkan anak kita duduk, itu sebenarnya dia sedang mengontrol hormon stresnya supaya tidak berlebihan di dalam tubuhnya. Oh, jadi anak nggak mau diem tuh sebenarnya lagi ngontrol dirinya biar Iya. nggak stres. Orang tua kan kadang nih, kalau nggak ada pasien nggak mau diem ya, dok suntik aja tuh anak saya nggak mau diem gitu. Jahat banget ya. Oh, itu sebenarnya dia lagi stres. Ini Ya? kemarin juga ada satu pasien ya, dok anak saya nggak punya bokong, soalnya nggak bisa duduk. Jahat banget ibu. Iya juga sih. Aku baru tahu ternyata dia stres. Aku pikir emang dia kecicilan aja gitu anak-anak sekarang. Iya. Apa kalau kata orang tua sekarang sugar rush? Ya sugar rush, tapi kan selalu disalahkan ya, makanya mungkin berlebih atau seperti apa gitu, nggak selalu kayak gitu sih. Kadang-kadang juga sebenarnya justru sebenarnya kayak misalnya kita ngajak screen time berlebih, itu tuh hormon dopamin berlebih kan. Dopamin itu seperti narkotik kan. Ya. Jadi kalau Nagih. enggak, memang hormon pada saat kita nonton, saat screen time, hormon dopamin kita tuh naik di dalam tubuh kita gitu. Oh. Ya. Iya. Nah, Benar juga sih. terus sudah kayak gitu, kalau misalnya kita udah pakai dopamin, terus kita duduk, sebenarnya kan tubuh kita tuh bilang aku capek, stres banget kan tubuh kita, tapi kita tuh nggak ngerespon sih rasa lelah kita gitu kan. Nah itu tuh juga sebenarnya tubuh tuh sebenarnya tetap berkomunikasi kan dengan otak, tapi kan kita tuh yang keinginan kita tuh kayak menahan supaya tidak beraktivitas kayak gitu ya. Terus balik lagi nih ke yang tadi anak nggak mau diem, pecicilan itu dok. Ya ngapain lah ngoprek misalnya, tapi jatuhnya jadi kayak rusuh gitu loh buat si ibunya tuh, jadi kayak udah diem gitu. Tapi kan itu sebenarnya dia lagi meregulasi. Nah harusnya tuh orang tua bersikap kayak apa sih dok? Ikut WA tuh bolak-balik. Sebenarnya yang paling penting adalah pada saat si anak itu lagi rusuh segala macam, supaya dia itu tahu untuk meregulasi. Kan orang tua itu hadir pada saat anak bermain, karena anak itu untuk meregulasi itu harus ada orang dewasa yang memang sudah matang secara emosi. Kalau misalnya orang tuanya tantrum, itu berarti sama aja kita ngadepin dua anak. Iya. Nah makanya pada saat itulah kita kalau misalnya ada anak dengan kondisi kayak gitu, paling efektif adalah imitation or shadowing. Imitation or shadowing itu kita melakukan seperti aktivitas anak tersebut. Jadi kita bolak-balik sama seperti anak tersebut. Pada saat kita mengikuti gerakannya dia, mengimitasi gerakannya dia tuh sadar, oh aku punya bayangan, oh aku ada teman, lama-lama kan dia sadar ya. Nah makin lama kita tuh kayak pacing kita jalan tuh diperlambat, apakah dia ngikutin kita atau enggak, kita jadi kayak jadi kebalik nih, dia tuh bayangan kita jadinya. Nanti dia akan ngikutin kita mulai lambat, tenang sampai kita akhirnya oke, jadi bukan ngelarang gitu kayak marah-marah gitu kan. Oke. Ada pertanyaan? Nggak muncul guys. Ya, sambil muncul. Oke. Tapi kan banyak orang tua yang beralasan, aduh sibuk dok, sibuk kerja kita tuh sampai sore, ibu bapaknya malam udah saat tenaga mau ngurusin anak-anak. Nah disitulah peran nenek dan kakek kadang-kadang. Nah cuman nenek kakek kan yang pasti old school ya mungkin ya, teori-teorinya, atau ya ada nggak mungkin lah kenal kayak gini nih, teori pendidikan kayak gini. Nah terus gimana cara ada tip nggak dok menyampaikan ke kakek neneknya nih? Versi julid nggak versi julid? Aduh, ada versi julid segala. Mau versinya yang julid banget atau nggak julid banget? Versi julid tapi halus, gimana ya? Gimana? Pertama aja, kalau aku versi agak julid, versi julid dulu ya. Versi julid adalah anak itu nggak pernah dikirimkan ke orang tua yang salah. Ya. Amanah ya pasti. Dan sebenarnya orang tua itu sudah memiliki, sudah dibekali kapasitas yang sesuai dengan si anak tersebut. Nah, pada saat kita tidak bisa melakukan atau mengayomi anak tersebut dalam pengasuhan, berarti sebenarnya apakah kita sudah amanah terhadap dia yang sudah menjadi bagian dari diri kita? Itu julid nggak, Dit? Dalam sih. Dalam sih. Ya. Dan yang kalau misalnya tadi konsepnya misalnya dititipin sama nenek kakeknya segala macam, ada satu pesan dari seseorang yang sebenarnya orang tua pasien. Dia bilang gini, kewajiban saya itu bukan anak cucu saya.
Ya. Ya. Dan dan sebenarnya energi mereka terbatas, dan sebenarnya yang dicari adalah bekal untuk afterlife gitu loh. Ya setelah itu ya bukan duniawi kan. Yeah. Dan pada saat dan sebenarnya konsepnya adalah kita tuh mau dapat apa sih dengan ngurus anak gitu. Kita mau dititipin, membayar babysitter semahal apapun, anak itu tetap akan mencari rumah ternyamannya. Dan siap-siap pada saat kondisi tersebut, rumah ternyamannya adalah bukan orang tuanya. Aduh, sedih banget. Ya. Kalau konsep yang gak julidnya adalah aku nggak tahu ini julid atau enggak ya. Julid pesannya. Ya gini ya, pesannya kayak gini nih. Kalau aku setiap hari ketemu klien bisa untuk mahal-mahal dapat project gitu loh. Tapi pada saat lu berhadapan anak lu, itu tuh lu nggak mau ngasih apa-apa. Iya. Sama dalamnya sih. Gitu sih. Ya. Oke. Ya intinya anak itu amanah ya. Jadi mau kita kayak apapun kesibukannya harus bisa lah memegang amanah gitu ya, Dok. Oke, pertanyaan dari teman-teman Sobat RSUD nih. Izin bertanya dokter, bagaimana pandangan dokter yang anak-anak generasi baru ini nih seperti generasi alpha yang sering tantrum? Oke, apakah itu karena bebas bermain ini atau semua keinginan selalu turutin sama orang tuanya ya? Dan bagaimana merawat anak agar tidak sering tantrum? Ini agak banyak di pertanyaan. Enggak, sebenarnya jawabannya aku bisa lah jawab. Oke, coba. Jawabannya adalah karena generasi ini tuh terlalu banyak sesuatu yang instan. Everything is very instantly happen gitu loh. Kayak misalnya kamu pengen tenang, ya udah gue kasih handphone aja, gitu ya. Iya, benar. Kamu mau makan, gue masak aja Indomie, maaf ya, maaf sweet gitu. Kayak gitu. Nah, tapi kan benar-benar instantly. Dan sebenarnya yang sering kali kita nggak tahan adalah kalau misalnya anak nangis, kenapa sih anak nggak boleh nangis? Justru sebenarnya pada saat si anak nangis kita tuh bisa tahu, ih kamu perasaannya sedih ya, kayak gitu ya. Oh kamu kesel, mama sibuk ya, gitu loh. Tapi ada dan kita itu terlalu hidup di fast living gitu loh. Sedangkan kita tuh nggak pengen pola hidup kita tuh lebih lambat dan lebih peka terhadap sekeliling kita. Kitanya sendiri nih sebagai pendamping anak itu tuh kita nggak peka gitu loh. Dan kita tuh kayak transfer energi nggak kepekaan terhadap anak kita. Dan tantrum itu adalah cara dia untuk mencari perhatian dan supaya keinginannya dia cepat didapatkan. Tetapi itu kan bisa jadi karena pola adaptasi kebiasaan yang memang kita terapkan instan. Dan sebenarnya kan kayak tadi bermain. Tadi kan konsep bermainnya bertahap nih, Dit. Sesuai dengan tahapan bagaimana dia bisa memecahkan masalah kayak gitu kan. Nah, itu loh sebenarnya yang kita pengen tawarkan kepada anak-anak di Indonesia supaya sebenarnya mereka itu secara bertahap bisa sesuai dengan kematangannya. Bayangin Dit, kan tadi aku bilang bahwa sebenarnya anak-anak 11 tahun zaman aku dulu tuh masih naik sepeda gitu. Sekarang tuh anak-anak udah pakai motor listrik, jadi mereka belum tahu bahayanya, mereka belum tahu sebab akibatnya, mereka belum tahu resiko yang akan mereka dapat gitu kan, dan mungkin mereka juga nggak akan terlalu waspada dengan sekitarnya kayak gitu. Tapi kita tuh memberikan instan karena mungkin temannya punya kayak gitu loh. Karena nggak bisa menjadi alasan karena temannya dapat nanti dia nggak dapat kan sedih gitu ya. Sebenarnya kecewa itu adalah proses supaya dia tangguh ke depannya. Nanti komennya, aku bikin dulu. Yang kedua dulu, apakah izin nanya dokter, apakah ada konsep bermain yang ideal bagi anak usia dini? Kalau ada konsep bermain seperti apa yang ideal? Usia dini ini aku perlu garis bawahi apa nih maksudnya? 3 tahun ke bawah maksudnya. 3 tahun ke bawah ya. Apakah ada konsep bermain yang ideal bagi anak usia dini? Sebenarnya tadi yang aku jelasin tentang sensory health diet tadi, yang merah, hijau, biru itu sebenarnya adalah yang bisa kita aplikasikan ke 3 tahun ke bawah. Bisa jelasin secara realnya nggak dok? Contohnya kayak gini nih. Baru bangun tidur, kita tuh masih beler banget kan bangun tidur kan. Nah terus waktu kita mau bangun tidur terus rata-rata orang tua kayak gini, ayo makan kayak gitu kan ya. Sedangkan energi kita tuh belum on gitu ya, belum connect gitu kan. Berarti sebenarnya kita akan misalnya nih, kita seret selimutnya, ayo adek
kita berat jadi gerobak kayak gitu. Wah tubuhnya langsung wah, dia nahan si selimutnya itu supaya dia nggak jatuh kayak gitu kan ya. Nah terus udah kayak gitu kita pengen supaya dia siap untuk duduk. Kamu duduk itu kan berarti sebenarnya kamu tuh udah kayak waspada terhadap sekitar dan kamu punya energi duduk. Duduk itu lebih capek loh daripada berdiri. Makanya tinggal stres kamu kan udah mungkin kamu emang duduk terus sih kamu les, tapi kan tingkat stres kita tuh kan lebih tinggi waktu duduk. Nah makanya waktu gitu ayo kita naik ke apa? Bukan. Naik ke menara ayah, jadi naik ke bahu bapaknya, terus bapaknya lari atau bapaknya jalan keliling-keliling klaster gitu. Nah itu juga main tuh meningkatkan energi, walaupun sebenarnya energinya dari bapaknya gitu, tapi sebenarnya anak itu akan ngebangun energi pelan-pelan. Nah pada saat ayo kita mandi, udah mulai diturunin lagi, ayo kita makan daging, ayo kita nyeruput minuman, itu sebenarnya juga bermain karena sebenarnya konsepnya kita buat. Nah waktu mau tidur juga kayak gitu, misalnya ayo kita berpelukan berguling-guling ya gitu ya, aku bikin adonan, aku gitu, misalnya kita pijit-pijit si anaknya kayak gitu, terus kita berpelukan dan kita tidur kayak gitu lah dia. Contohnya seperti itu. Nah, dan sebenarnya aku pernah jadi beberapa kali menjadi konsultan di TK contohnya. Brain breaks itu apa sih? Brain breaks itu musik yang sebenarnya suka jadi brain breaks itu bisa gerakan, bisa jadi musik yang misalnya kayak arah samsam atau misalnya senam penguin contohnya. Nah, mungkin buat beberapa orang itu awakening, tapi mungkin buat beberapa orang itu too much. Mungkin membuat beberapa orang itu kurang kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya setiap orang itu punya kapasitas sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya konsep bermainnya seperti apa, konsep bermainnya kita harus memahami kapasitas si anak kita tersebut. Okay. Kamu beda kan sama aku energinya. Oh jelas. Kayak gitu kan. Ibu energinya wow. Gitu. Terus yang berarti bangun tidur, anak sudah mulai diajak bermain, nah termasuk yang ajak main sama bapak dan ibunya itu kategorinya merah. Merah kalau misalnya memang dia tuh langsung sambil ketawa-ketawa ya gitu. Mulai itu baru kita mulai ajak yang mandi, makan, baru dia tidur tuh udah mulai hijau. Tidur tuh biru. Tidur tuh biru. Bahkan kayak misalnya mandi air anget tuh biru. Nyaman ya. Dan tergantung kayak misalnya bercerita, tapi ceritanya adrenalin tuh kayak merah, kayak hijau ke merah. Kalau baca dongeng sebelum tidur. Ya tergantung dongengnya. Kalau dongeng adventure itu tuh termasuk ke merah. Oh tergantung. Kan dia kan langsung berbeda. Semua buku tuh memang kan tidak. Lu mikir ya bedanya. Tergantung sebenarnya kapasitas orangnya, makanya ke hijau ke merah gitu loh. Tahu kapasitasnya gimana tuh dok? Kan makanya gimana caranya kalau misalnya kamu nggak tahu kapasitasnya, kalau kamu nggak pernah sama anak itu. Benar juga. Ibu-ibu, ayolah desain enggak deh. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana cara mencegah potensi bullying pada anak-anak dong? Bagaimana bisa membentuk mental anak agar bisa keluar dari trauma? Ini agak sedikit melenceng dari tema hari ini. Nggak sebenarnya. Tapi nggak apa-apa anak-anak ya. Bisa. Pertama adalah anak. Aku pernah waktu yang sebelumnya screen time itu kita ngejelasin neuron nggak sih? Otak bercermin. Ya, cermin otak. Nah, aku ulang lagi ya. Cermin otak itu adalah misalnya nih, Dita lagi kayak gini, tiba-tiba aku ngikutin gini, itu adalah sebenarnya otakku tuh ngerekam gerakan Dita gitu ya. Tiba-tiba kamu kedip, aku ikutin kedip. Itu sebenarnya mirror juga sebenarnya kamu nonton kayak drama terus kamu mewek dengan kayak drama tersebut. Nah, sebenarnya ya aku pernah kayaknya di salah satu story aku tuh bilang bahwa yang paling bahaya dalam konsep kita screen time adalah, atau misalnya screen time atau real time, itu adalah melihat sesuatu yang diwajarkan. Ya, melihat sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu itu bullying, itu tuh kita abaikan. Ya, nah kalau misalnya real time mungkin kita bilang, Dek, kita nggak lihat ya, gitu ya. Ayo kita pergi kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya konsepnya dari short YouTube, short Instagram itu kayak pak atau TikTok, itu kan cepat banget tuh. Dan itu kayak lagi pengen penasaran kayak gitu. Jadi addictive gitu loh. Yang terjadi adalah si anak itu akan meng-capture si konsep bullying tersebut tanpa disadar. Pertama. Yang kedua adalah anak-anak yang biasa melakukan bullying di luar, itu biasanya dia dibully di rumah sama siapapun juga. Ya. Dan sebenarnya berarti secara nggak sengaja pola asuh itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita menjadi sosok di luar rumah.
Tadi apa sih? Yang kedua tadi apa? Sebelumnya tadi? Trauma ya. Dan bagaimana membentuk mental anak agar ya kita di pendampingnya harus oke dulu dong. Kalau udah nggak bisa pendampingan, konsultasilah ke Poli Tumbuh Kembang Anak. Jadi promosi aku ya. Jadi ngomongin bullying dok, bener dari rumah ya, misalnya ada kakak sama adik. Gak usah sama kakak sama adik, bapak ke anak. Adik duduk diam, gak usah ngomong. Itu tuh emang kamu nggak sadar kalau misalnya itu tuh bullying? Bisa jadi. Terus apa efek sampingnya? Iya karena bisa jadi emosi dia jadi tertahan kan dia. Kalau marah nggak mau diem biarin aja gitu ya? Iya bisa, adek bisa duduk sebentar, kita ganti kata-kata ini. Jadi hal kayak gitu aja, itu jadi bullying kak. Pansan sekarang, wah. Kayaknya orang tuanya juga kalau misalnya stres, ke anak-anaknya juga jadi kayak gitu ya dok. Oke, pertanyaan berikutnya, dok, apakah anak pendiam dan sukar menyendiri di rumah itu tidak apa-apa? Sukar menyendiri tuh maksudnya gimana ya? Suka kali ya? Oh, anak-anak pendiam dan menyendiri, boleh nggak apa-apa nggak? Karena sudah berusaha mendekatkan ke teman baru, tapi anaknya lebih senang dan nyaman sendiri di rumah. Bagaimana pandangan dok? Kalau aku aja jadi orang tuanya mending, alhamdulillahnya, wala naon, ayana kita kemudian kalau misalnya aku keluar rumah aku rukyah berarti kayak gitu. Enggak dong, khawatir juga kalau diem terus nggak punya teman. Sebenarnya tergantung usianya. Kadang-kadang kita kepengen ngeburu si anak itu bersosialisasi gitu kan ya. Padahal sebenarnya kita tuh usia 6 tahun pertama, bahkan usia 15 tahun pertama kita menanamkan nilai-nilai yang sebenarnya akan kita panutkan kepada anak-anak kita. Pada saat kita buru-buru dia mengenal sesuatu, itu tuh berarti sebenarnya ada adaptasi dia terhadap nilai-nilai yang mungkin nggak sesuai dengan yang ingin kita ajarkan. Jadi sebenarnya memang memilih teman itu boleh kayak gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya pun dia nggak mau mendekatkan ke teman baru, ya memang dia nggak mau, berarti sebenarnya zona amannya itu bukan di temannya kan, zona amannya di rumah. Berarti sebenarnya kita bisa memulai bagaimana kita mendekatkan diri ke mereka supaya kita jadi temannya dia dulu nih, supaya kita tahu nih dia itu tipe seperti apa. Sedih nggak sih maksudnya pada saat kita berharap dia juga bahasa Sunda keluar deh premannya sok atuh kayak gitu main sana gitu ya. Tapi benar-benar pada saat kita belum mengenal anak kita, terus dia udah pergi ke kita dan pada saat dia punya masalah nggak berlari ke kita gitu. Oh iya, efeknya jadi kayak gitu ya. Boleh nggak sih dok kalau misalnya nggak mau banget nih main di rumah aja diem gitu? Ya udah kita main aja. Nah, misalnya kita nih maksa pengen dia biar bersosialisasi, kita temenin dulu. Boleh kayak gitu ya. Dan itu kan jadi tahu kan temennya yang seperti apa kan. Oh iya, kita juga bisa menyeleksi ya. Halo dokter cantik, aku disapa. Suka narsis, enggak kita. Coba Halo dokter cantik, ketika anak yang senang bermain terlalu berlebihan sampai nggak mau di stop, dimarahi anak malah lebih galak, malah sampai pukul-pukul badan mengancam. Ada saran nggak nih bagi ortu harus gimana? Tantrum ya, berarti ya? Belum, itu belum tantrum. Oh beda, belum kasih tantrum. Kode, itu kasih kode. Okay. Ngasih kode bahwa sebenarnya ada yang lebih menarik daripada yang menyalakan stopan. Oh iya benar. Iya. Kenapa justru kita nggak duduk? Misalnya nih, dia main sama bonekanya nggak mau berhenti. Aku ngantuk, kamu nggak ngantuk, kamu dia bawa bonekanya juga nih, Dit. Jadi kita tuh kayak role playing. Dan kita role playing kayak misalnya tidur, kita tidur bareng nih sama bonekanya, atau kita sholat bareng sama bonekanya kayak gitu lah, Dit. Jadi kita ikut di. Iya, sebenarnya kesulitan orang Indonesia itu adalah membentuk kalimat yang baik dan sehat ya. Betul, itu sulit sekali. Biasanya aku bilang kamu harus melakukan kayak gitu kan ya. Nah, sedangkan kita tuh nggak bisa merangkai suatu kalimat yang memang cantik dan sesuai dengan kesehatan mental manusia di sekitar kita. Itu kayaknya harus dididik sejak dini ya, biar nanti udah dewasanya kata-katanya bagus. Udah? Ini nggak ada lagi. Aduh, ini juga lagi sering jadi isu di sekarang nih. Dok, baby blues itu apa sih? Emang bener ada yang namanya istilah baby blues atau hanya tantrum banyak versi ibu-ibu yang udah punya anak? Aku sambil belajar juga nih. Ya, sebenarnya kita itu
terlalu mempersiapkan berlebihan untuk item-item waktu anak kita mau lahir. Ya bajunya, ya kamarnya, ya segala macem, namanya kayak gitu ya. Nama sih doa sih Adit ya. Nah, tapi yang nggak pernah kita persiapkan adalah kehidupan kita, kesehatan mental kita sebagai orang tua. Ya mungkin kalau misalnya ada orang tua yang nggak baby blues, mungkin oke-oke aja gitu, karena mungkin support sistemnya atau sistem mendukungnya, mertuanya, suaminya, orang tuanya itu oke. Tapi bisa jadi, dan dia tuh mungkin juga nggak punya, dan secara kesehatan mental memang dia sudah siap untuk menjadi ibu kayak gitu loh. Tapi nggak semua orang tuh selalu kayak gitu. Dia tuh ketakutan lihat bayinya menangis, bahkan ada bayinya yang mau dilempar tuh banyak yang bayinya kayak gitu. Bahkan kayak jijik lihat bayinya, nggak mau diurus bayinya, nggak mau ngurus bayinya gitu. Apalagi ibu-ibu yang sebenarnya anaknya terlahir prematur. Siapa sih yang bakal ngeduga anak-anaknya itu bakal lahir prematur? Ya kan? Dan tuh sudah kayak gitu bayinya kecil 900, 1500 tuh makin stres lagi kan. Nah, makanya sebenarnya kita ngerasa, masa sih ada orang yang kayak gitu? Ya memang ada. Karena nggak semua orang itu memiliki sistem pendukung yang seindah di sekitar kita kayak gitu. Jadi catatannya adalah sebelum punya anak harus siapin mental, bukan cuma Siapin. beli. Oh iya baik. Ini kayak nyindir-nyindir terus nih kayak. Jadi siapin mental seorang ibu, dan catatan juga adalah jadi orang tuanya harus nggak stres ya dok ya. Kalau orang tuanya stres ya ke anak-anaknya juga ikutan stres. Nanti jadinya kemana-mana, tubuh kembangnya jadi tidak baik. Oke, udah 2 jam, nggak belum ya. Udah lama nih kita bahas tentang bermain ini pada anak-anak. Semoga ada yang sedikit lah cantol ke ibu-ibu atau yang belum jadi orang tua bisa menjadi